Fermentasi merupakan proses secara aerob maupun anaerob yang menghasilkan berbagai produk dengan melibatkan aktivitas mikroba terkontrol. Fermentasi roti donat. Roti merupakan makanan fermentasi berbahan dasar tepung terigu yang sering dikonsumsi oleh kalangan masyarakat. Roti disebut sebagai produk fermentasi karena mengandung ragi dalam pembentukan rasa dan aroma. Mikroba utama pada ragi roti adalah bakteri Saccharomyces cerevisiae. Klasifikasi ilmiah pada mikroba Saccharomyces cerevisiae, kingdom, fungi, divisi Ascomycota, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, spesies Saccharomyces cerevisiae. Adapun morfologi pada bakteri ini adalah berbentuk bulat atau oval, tumbuh pada optimum pada pH 2,5 sampai 4,5 dengan suhu 46 derajat Celcius. Membutuhkan oksigen pada awal pertumbuhannya. Dapat bertunas sehingga membentuk rantai sel yang menyerupai hifa atau hifa semu dan dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kondisi fermentasi dalam pembuatan donat. Fermentasi mikroaerofilik, yaitu fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Adapun medium pertumbuhan mikroba, fermentasi solid state, yaitu suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Adapun prosedur kerjanya atau proses kerjanya, batch culture fermentation, yaitu fermentasi dengan cara memasukkan media dan inokulum secara bersamaan ke dalam bioreaktor dan pengambilan produk dilakukan pada akhir fermentasi. Kemudian fermentasi tidak spontan merupakan fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif merubah bahan yang fermentasi menjadi produk yang diinginkan. Adapun bahan yang digunakan pada proses pembuatan roti donat, yang pertama adalah tepung terigu yang mengandung protein gluten. Gluten ini yang dapat menyebabkan roti mengembang dan bertekstur elastis. Yang kedua adalah air, yang berfungsi sebagai media pelarut atau pencampur bahan-bahan lain. Yang ketiga adalah gula, yang berfungsi sebagai substrat ragi atau pemberi rasa manis. Yang keempat adalah mentega, yang berfungsi sebagai pelumas adonan dan memperbaiki daya kembang roti. Yang kelima adalah telur, yang berfungsi sebagai penambah zat gizi serta membuat roti lebih empuk. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ragi, yang berfungsi untuk mengkonversi senyawa-senyawa pada adonan, sehingga akan terbentuk rasa dan aroma khas roti akibat pembentukan asam aldehid dan ester. Penutupan dengan kain wajib dilakukan, tujuannya agar adonan tidak berkulit atau kering atasnya. Penutupan adonan dengan menggunakan kain basah boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Kain basah digunakan untuk membuat suhu jadi lembab. Suhu yang lembab dan panas ini membuat proses fermentasi jadi makin cepat. Jadi, jika ingin menghemat waktu, kain basah boleh digunakan. Adapun peran bakteri Saccharomyces cerevisiae, bakteri Saccharomyces cerevisiae terdapat pada ragi. Pembuatan roti memanfaatkan ragi yang melakukan fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol dan gas CO2. Karena gas CO2 tersebutlah adonan roti bisa mengembang. Pada saat penambahan ragi, ragi akan merompak gula membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida akan terperangkap pada adonan yang menyebabkan adonan mengembang dan menghasilkan roti yang empuk. Semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka adonan akan semakin mengembang dan roti yang dihasilkan akan semakin empuk. Namun, penambahan ragi juga akan mempengaruhi rasa, tekstur, dan warna pada roti yang akan dihasilkan.